mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan Bu Mega. Yang jelas apa? Ingin membahas tentang kemajuan bangsa. Kita tunggu nanti. Kira-kira waktu luang Bu Meganya kapan? Pak JK, tapi nanti jikalau bertemu menu utama yang akan dibahas apa sih Pak? Apakah nanti Pak JK mewakili sebagai Golkar bertemu PDIP atau Pak JK sebagai pengusung Pak Anies dengan pengusung Pak Ganjar begitu Pak? Sebagai Yusuf Kalla. Ya, kita benar-benar berharap agar elit politik segera mengkonsolidasikan diri untuk kembali bersuara untuk rakyat. Kita semua banyak yang menunggu momentum pertemuan Ketua Umum PDIP Bu Megawati dan mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla untuk ikut bersuara atas problem yang dihadapi rakyat. Kita menunggu nih, gimana para politisi ikut bersuara, terutama mengenai isu sembako yang mahal, yang apa-apa naik, yang makin sulit dibeli orang. Mau bagaimanapun, pertemuan dua tokoh ini akan dianggap penting dan mengisyaratkan sesuatu. Nampaknya para politisi sedang sibuk dengan perhitungan suara mereka. PDIP mesti tetap bergerak, bersuara, menampilkan diri sebagai partai yang membela wong cilik. Benar perolehannya turun, namun seandainya naiknya berbagai harga bahan pokok tidak diikuti suara kritis PDIP, maka persepsi publik pada partai itu bisa makin merosot. Apa sih yang masih diragukan? Atau ditunggu lagi nih, betapa masyarakat sangat berharap elit politik terutama yang sekarang tidak berada di kubu Prabowo, Gibran, menyatukan langkah melakukan perlawanan. Masa sih mesti menunggu hasil akhir perhitungan suara dari KPU? Pertemuan itu bakal bermakna, dan meski Pak JK sudah bukan DPP Golkar aktif, yang mendengarkan Pak JK juga masih banyak. Entah di Golkar, entah di PMI, atau entah di DMI. Pada Pilpres kemarin ya, walaupun Golkar mendukung Prabowo Gibran, Pak JK itu berada di kubu Amin. Dan itu memberi keyakinan sebagian orang untuk kemudian memilih kandidat 01. Di mana suara para politisi? Waktu rakyat diresahkan dengan berbagai kenaikan bahan pokok. Antrian beras murah masih ada di beberapa kota. Harga daging ayam naik, telur ikut-ikutan. Mestinya ya partai politik yang punya kursi di Senayan diperintahkan untuk turut bersuara supaya pemerintah ikut menangani berbagai kesulitan rakyat ini. Pada sisi lain, rupiah sendiri menguat terhadap dolar, dan ini sama sekali tidak membuat Indonesia mampu menekan kebutuhan bahan pokok itu. Kita tidak melihat Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan melakukan langkah-langkah yang efektif loh, membantu kesulitan warga. Belum lagi beberapa hari ke depan ini memasuki bulan puasa. Usai Lebaran, tak lama bakal menghadapi tahun ajaran baru yang otomatis membuat rakyat mesti mengeluarkan uang untuk kebutuhan sekolah. Di Senayan sana, di Senayan, suara partai hanya bisa diharapkan dari PDIP dan PKS. Rakyat menunggu aksi nyata dari DPR untuk menekan pemerintah atas upaya-upaya menekan kenaikan sembako. Presiden tidak berada di tanah air, dan kita tidak melihat sebuah kepemimpinan bagai negara tanpa kendali. Makanya pertemuan Bu Mega dengan Pak JK bakal lumayan berarti dan memberi warna. Sembari kita menunggu situasi politik yang makin hari kenapa makin tak bergairah ini. Apakah para anggota Dewan juga lagi pusing menunggu kepastian mereka bakal jadi wakil rakyat atau justru malah tergusur dari kursi DPR? Tapi tidakkah sekarang bagi mereka yang masih menjabat mestinya tetap berbicara, tetap bersuara, tetap bekerja dengan sepenuh hati? Saat ini kesempatan baik sebenarnya
Bila PDIP makin tegas bersuara, makin kuat mendesak pemerintah, makin mendorong agar dilakukan langkah-langkah nyata, membantu mengurangi beban warga. Bagi wakil rakyat, ini kesempatan besar menunjukkan jati diri, identitas diri, berpihak kepada rakyat. Kami yang di bawah ini loh Pak, kan jadi bingung saya nih, Om Ben jadi bingung. Problem yang kami hadapi banyak, kenapa kalian diam saja? Termasuk partai yang juga mendukung pemerintah. Bukankah para pemilih kandidat 02 juga sekarang menghadapi kesulitan yang sama? Apakah ini pertanda nih, 5 tahun situasi politik kita makin suram? Mereka yang semestinya bekerja memperjuangkan rakyat malah diam 1000 bahasa. Pada November, ya, pada November mendatang, kan sudah jelas bakal ada pilkada. Dan partai politik jelas punya kepentingan untuk itu. Kenapa malah pada tidak ada yang menunjukkan mereka memiliki kepedulian, perhatian, dan mengerti atas kondisi sekarang? Oh, jangan-jangan ya diamnya hampir semua partai politik ini disebabkan oleh tersandranya kepentingan mereka oleh penguasa. Sehingga mereka harus nurut sama pemegang kekuasaan. Jujurlah pada kami. Apa yang sedang terjadi sekarang ini? Memang naiknya harga sembako enggak mereka rasakan, namanya juga pejabat. Tapi tidakkah itu merisaukan, menggelisahkan, dan sering mereka dengar waktu kunjungan ke berbagai wilayah, bertemu konstituen, dan beragam pemberitaan. Maka itu loh, kami berharap Bu Mega dan Pak JK mesti mengomandoi, memimpin, menggerakkan para pendukungnya guna menekan pemerintah, segera melakukan tindakan-tindakan nyata agar masalah rakyat bisa dijawab dengan baik. Pak Jokowi sudah hampir tidak bisa kita harapkan, kita ganduli, kita tunggu apa yang bakal diputuskan. Lawang urusan pilpres kemarin saja semua diporak-porandakan. Nyatanya loh, jadi pemimpin yang konsisten memperjuangkan maupun mau mendengar suara rakyat itu tidak mudah, orang gampang, tenan wis. Saya juga percaya pemimpin itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Legowo saya, percaya saya. Entah kapan lagi di Indonesia akan hadir seorang pemimpin kayak Pak Jokowi loh. Dari 2004 sampai dengan 2022 lah. Atau setahun sebelum Pilpres. Ya kita hanya berdoa dan berharap saja. Semoga kelak Indonesia baik-baik saja. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat dan jaga persatuan. Sampai jumpa.